Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar Pate bebas. Kira-kira kemana ya Fadlizon, kemudian Ahmad Okhazinuddin, Egy Sujana, termasuk juga Buya Anwar Abbas, dan pihak-pihak lain tentunya. Pihak-pihak lain ini saya sebut adalah pihak-pihak yang selama ini suka nyinyir kinerja Densus 88. Kira-kira mereka mau ngomong apa lagi ya kira-kira? Karena bebasnya Umar Pate mengungkap fakta yang sesungguhnya, bahwasanya terorisme bukan sebuah rekayasa. Terorisme bukan bikinan negara, bukan bikinan Densus 88, tapi ini adalah fakta yang sesungguhnya. Umar Pate menceritakan pengalamannya, perjalanannya, fakta yang sesungguhnya dari latar belakang dia menjadi teroris sampai kemudian terlibat dalam beberapa rangkaian kegiatan terorisme. Artinya kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga. Faktanya terorisme itu memang ada. Dan terorisme hari ini diantaranya mereka semua memanipulasi Islam. Karena mereka mengatasnamakan jihad Islam. Mereka mengeksploitasi doktrin-doktrin agama. Sehingganya apa yang mereka lakukan ini benar-benar telah memfitnah Islam itu sendiri. Dan bebasnya Umar Pate juga mengungkap fakta yang sesungguhnya. Seperti yang dituduhkan sejumlah pihak kalau pemerintah yang sedang menanggulangi terorisme ini anti-Islam atau Islamfobia, Densus anti-Islam, rezim anti-Islam. Padahal sebetulnya fakta memang ada. Ini bukan anti-Islam, tapi upaya menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan negara kita dari virus-virus terorisme. Orang-orang yang telah memanipulasi ajaran agama, tapi untuk kepentingan terorisme. Dan yang paling menyakitkan bagi yang suka nyinyir sebetulnya, selama ini orang nyinyir kinerja Densus 88. Dan bebasnya Umar Pate mengungkap fakta yang sesungguhnya tentang kinerja Densus 88. Densus 88 ternyata melakukan pendekatan yang sangat humanis dalam menanggulangi terorisme. Bahkan Umar Pate sempat menyebutkan dua nama. Irjen Rudi yang menyebutnya ketika ditahan di Pakistan dengan pendekatan yang sangat humanis, yang sangat bersahabat dan bersaudara. Dan itu menjadi pangkal Umar Pate dapat hidayah untuk bertaubat dan berkomitmen untuk kembali setia ke negara kesatuan Republik Indonesia. Juga menyebutkan sistem baru yang ada di Densus 88 di bawah kepemimpinan Pak Irjen Pol Martinus Hukom, dan juga menyebutkan nama Pak Brigjen Pol Arif Mahfudi Harto, Direktur Idensus sekarang, tentang bagaimana pendekatan Densus 88, berkunjung ke keluarga, ngobrol bersama, makan bersama, betul-betul dimuliakan. Ini pendekatan yang banyak sekali menyentuh perasaan, menyentuh hati, baik para terduga teroris, terpidana terorisme, maupun keluarga mereka. Dan pendekatan ini harus benar-benar kita apresiasi sebagai pendekatan yang sesungguhnya, pendekatan kemanusiaan. Artinya membantah semua fitnah, semua tuduhan yang selama ini diarahkan ke Densus 88. Dan yang berikutnya ini tugas saya dan tugas kita semua para penceramah agama, para penyampai, untuk menyadarkan kepada segenap umat bahwasanya semua kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi untuk kepentingan terorisme, sama sekali mereka tidak mewakili Islam. Bahkan apa yang mereka lakukan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Memang orang awam cenderung mudah sekali ditipu dengan bahasa-bahasa agama. Apalagi orang dikit-dikit ngutip ayat, dikit-dikit ngutip hadis. Padahal sebetulnya ayat dan hadis yang dia kutip itu versi dia. Pemahaman dan penafsirannya menurut dia, menurut hawa nafsunya. Tidak sesuai dengan konteks yang sesungguhnya. Maka kita sebetulnya mesti hati-hati.
Dan ada satu resep ini yang ingin saya bagi pada kesempatan kali ini. Untuk mengidentifikasi kelompok menyimpang atau kelompok ekstrim, radikal, teroris. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya agar tidak tertipu? Yang pertama, ini resep pertama, kelompok ini punya tradisi tabdi'i. Apa itu tabdi'i? Mereka punya kecenderungan membid'ah-bid'ahkan amaliyah umat Islam yang lain yang beda dengan mereka. Dan kelompok ini semuanya nggak mau bermadhab. Tidak ada satupun madhab fikih yang dia ikuti. Dan orang-orang yang mengikuti madhab fikih dibid'ah-bid'ahkan oleh mereka. Ini kecenderungannya di mana saja mereka begini. Tabdi'i, suka membid'ah-bid'ahkan. Baru kemudian naik kepada ciri yang kedua, yakni takfiri. Mereka mudah mengkafir-kafirkan. Setelah mereka membid'ahkan, nanti mereka cari format bahasanya, mereka cari dalil sekenanya, dicocok-cocokkan untuk mengkafirkan umat muslim yang lain. Untuk memurtad-murtadkan umat muslim yang lain. Ini kebiasaan mereka. Hanya orang dianggap mereka keluar dari Islam. Apalagi mereka merujuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang 10 pembatal keislaman. Rata-rata itu. Semua, 100%. Kelompok ekstrim radikal teroris dimanapun selalu ngacunya fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yakni tentang 10 pembatal keislaman. Makanya kalau kita ngaji, orang kemudian mengajarkan tentang 10 pembatal keislaman, mau apapun jubahnya dan kedoknya, dia mengarah kepada ajaran radikal, mengarah kepada ajaran teroris. Karena itu sudah tangga yang kedua. Tangga ekstrim, takfiri, mengkafir-kafirkan. Nah, gampang bagi mereka mengkafirkan yang berbeda dengan mereka. Kemudian mengkafirkan pemerintah. Setelah mereka mengkafirkan, maka kemudian mereka akan naik menjadi khariji. Apa itu? Melepaskan loyalitas. Makanya doktrin mereka adalah al-wala' wal-bara'. Melepaskan loyalitas kepada pemerintah yang sah. Di awal al-wala' wal-bara' itu bagus. Berwala kepada Allah, berlepas diri dari tagut atau setan atau iblis. Itu bagus. Tapi mereka kemudian mengeksploitasi doktrin al-wala' wal-bara'. Mereka harus setia dengan pemimpin internal mereka di kelompok teror tersebut. Lantas kemudian mereka wal-bara'. Mereka membebaskan diri dari negara. Jadi mereka tidak mengakui pemerintah yang sah. Mereka tidak mengakui negara yang ada. Maka sah mereka menjadi kelompok khawarij. Orang yang sengaja melepaskan diri dari loyalitas kepada pemerintah yang sah, yang disepakati, dan dari negara yang ada. Jadi definisi khawarij itu sangat sederhana sekali. Berlepas diri, berlepas loyalitas kepada pemerintah dan negara yang ada. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Man kharaja minat tha'ah wa faraqal jamaah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan atau loyalitas kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, lalu dia tidak menganggap negaranya lagi, memisahkan diri dari negara yang ada, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Mimpi mereka mati syahid, tapi mereka melawan pemerintah, melawan negara, bukan mati syahid, tapi matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Dan satu pesan lagi, ada yang awam nanya sama saya, "Ustaz, ngapa sih kita memerangi mereka? Mengapa kita menolak mereka? Wong mereka tuh rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, dan lain sebagainya." Untungnya kita tidak perlu capek-capek cari jawaban. Nabi langsung yang menjawabnya. Apa kata Nabi? Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka, wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dengan salat mereka,
Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder. Karena mereka, kalau mereka sudah mencukupi 3 ciri ini, tabdi'i suka membid'ahkan, takfiri suka mengkafirkan, dan khariji berkomitmen mendeklarasikan menolak pemerintah yang sah dan memberontak negara. Fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka semua sudah keluar, perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah bagi yang berani memerangi mereka semua. Hadis ini menjawab keraguan sebagian besar orang awam. Mengapa kita harus menanggulangi mereka? Karena ini perintah Nabi. Sekaligus hadis ini merupakan wasiat Nabi untuk membentuk detasemen khusus yang menanggulangi terorisme. Gara-gara hadis ini lahirlah Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terus berjuang, terus berjihad, membela negara dan untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.